Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Februari 2023 bersama Romo Vincent Widi MGL dari Filipina. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar Fresh Juice Audio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Vincent Widi MGL langsung dari Manila, Filipina. Hari ini hari biasa pekan Prapaskah pertama tanggal 27 Februari 2023 dan bacaan Injil yang akan kita dengar diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 36. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan misahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu
tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pendengar Fresh Juice dimanapun Anda berada, tahun lalu sekitar 6 bulanan berjalan, saya bersama teman-teman mengadakan pemeriksaan batin atau examination of conscience secara online. Salah satu dari acuan untuk pemeriksaan batin tersebut adalah kutipan dari Injil hari ini, yakni kalimat "kamu telah melakukannya untuk aku" atau "kamu tidak melakukannya untuk aku". Untuk mengingatnya, saya selalu mengacu pada 5 jari ya. Ada 5 di jari kita. Kamu telah melakukannya untuk aku. Atau 5 jari lainnya, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, apa yang telah kulakukan dan apa yang tidak kulakukan? Semuanya mengarah pada relasi kita dengan sesama, terutama mereka yang terlupakan, mereka yang terabaikan, dan mereka yang kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar. Jelas-jelas disebutkan ya dalam Injil yang kita dengar siapakah orang-orang tersebut. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, yang butuh tumpangan, yang sakit, dan yang di dalam penjara. Ketika pandemi COVID-19 melanda ya di seluruh dunia, saya sendiri melihat banyak yang tergerak untuk membantu mereka yang lapar dan yang haus, membagikan nasi kotak dan minuman kepada orang-orang di jalanan, dan saya berharap itu tetap berlanjut untuk dilakukan sampai sekarang. Dan kita bersama-sama berdoa semoga situasi kembali normal seperti sedia kala. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, selain membantu orang yang kelaparan dan kehausan secara batiniah, janganlah kita lupa akan mereka yang haus dan lapar secara emosional atau spiritual. Mereka yang benar-benar kesepian di kota-kota besar adalah mereka-mereka yang betul-betul lapar dan haus akan perhatian. Mereka yang sekedar ingin didengarkan, terutama mereka yang menghadapi permasalahan dan kesulitan hidup dan menghadapinya sendirian. Nah, di awal masa Prapaskah ini, kita tidak saja diajak untuk pantang dan puasa akan makanan, tetapi juga akan hal-hal lain yang melekat pada diri kita, yang mengarah kepada egoisme dan kepentingan diri saja. Ya. Jadi kita bisa juga pantang untuk buka sosial media, Facebook, Instagram, atau apapun itu, dan juga mungkin pantang nonton film, di mana kita menghabiskan banyak waktu untuk diri kita sendiri saja dan lupa akan orang lain yang membutuhkan bantuan atau perhatian. Nah, saya sendiri di saat ini juga tergerak untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain, khususnya mendengarkan para frater di Seminari MGL di Manila, di mana saya ditugaskan saat ini. Satu hal yang begitu menyentuh hati saya adalah ketika ada satu frater curhat kepada saya, dan ia bercerita bahwa ia ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia berumur 7 tahun dan ayahnya pergi entah kemana. Dan
dan saya sebagai figur Bapak rohani di seminari berusaha menjadi Bapak yang baik, Bapak yang mendengarkan keluh kesah mereka semua. Dan saya mengajak frater tersebut untuk berdoa supaya ayahnya kembali. Dan percaya atau tidak, dan mujizat itu terjadi. Selasa tanggal 21 Februari yang lalu, baru beberapa hari yang lalu, ayahnya datang mengunjungi frater ini di seminari setelah 12 tahun tidak pernah bertemu. Frater ini menangis terharu dan dia menerima ayahnya kembali, memaafkan apa yang telah dilakukan ayahnya. Sungguh luar biasa. Singkatnya, saya sendiri terharu. Saya hanya memberikan sedikit waktu untuk mendengarkan dia, tapi efeknya sungguh luar biasa. Nah, ketika kita membantu orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita tidak memperhatikan orang lain, tidak memberikan waktu kepada orang lain, itu sama saja kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita hari ini atau kita di masa Prapaskah ini? Apakah kita meluangkan waktu hari ini untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain? Entah apapun itu, sekecil apapun itu. Karena apa yang Anda lakukan itu, Anda lakukan juga untuk Tuhan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Februari 2023. Terima kasih kepada Romo Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.